ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita bertemu kembali untuk talabul ilm. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para keluarga beliau, ahli bait beliau, pengikut sunnah beliau, dan para ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ayyuhal ikhwatu fillah, ini malam saya akan membahas satu ayat yang ada pada surah Al-Fatihah, ayat yang ke-3 yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Ya. Apa? Terserah dia mau bilang 4, mau bilang 3, terserahlah, pokoknya Maliki Yaumiddin. Kalau ditanya Al-Fatihah ayat 1 sampai 3 ini dia termasuk dalam kelompok memuji Allah.
pujian terhadap Allah Subhanahu. Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Tiga ayat pertama untuk Allah, ia pujian. Ayat 4-nya penghubung antara Allah dengan antara manusia dengan Allah. Tiga yang terakhir dari 5 sampai 7, ia berupa permohonan seorang hamba kepada Allah. Jadi 4 itu ikatan yang mengikat antara manusia dengan Allah, ikrar mereka. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7 itu merupakan permohonan seorang hamba kepada Khaliqnya. Maka dalam hadis yang sahih Allah membagi Fatihah itu menjadi 3 bahagian. 3 untuk Allah, 3 untuk hambanya, 1 antara hamba dan Khaliqnya. Adapun yang akan saya bahas ini malam, Maliki Yaumiddin. Di dalam ayat itu Allah berkata Maliki Yaumiddin. Ada 2 poin yang terpisah di situ lalu menjadi 1. Di satu sisi Allah mengatakan dia Malik, raja. Karena memang sifatnya salah satu yaitu Al-Malik. Allah itu raja. Maka negara itu sebenarnya kerajaan. Karena ada seorang nabi diangkat oleh Allah menjadi raja, bukan republik. Republik itu bentukan Yahudi. Lalu dalam Islam ada khilafah, kekhalifahan. Seperti Abu Bakar, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Umar radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Saya ulangi ya. Abu Bakar khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia ditunjuk. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, beliau Amirul Mukminin. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah 30 tahun beliau khilafah itu, lalu setelah itu akan ada kerajaan. Allah pernah mengangkat seorang nabi menjadi raja, yaitu Daud bin Sulaiman. Daud. Lalu diwarisi oleh Sulaiman setelah Daud. Ada 2 sistem dalam Islam, khilafah dan kerajaan. Kesemuanya berhukum dengan hukum Islam. Tidak ada republik. Baiklah kalau begitu. Allah sebagai apa? Allah memiliki sifat yaitu Al-Malik. Seperti terdapat dalam surah 59 ayat 22, ayat 23 yang berbunyi
Silakan. Al-Hasyr. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Silakan. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja. Jadi ia Al-Malik, Raja. Ia memiliki kerajaan. Dunia ini kerajaannya. Akhirat itu pun kerajaannya. Seluruhnya yang ada itu merupakan areal kekuasaannya. Dia sebagai raja. Seluruh raja-raja yang ada di dunia ini, seluruh presiden, perdana menteri yang ada di dunia ini, ialah yang menobatkan mereka, yang bisa membuat mereka menjadi raja untuk sementara, penguasa sementara. Maka ia pun disebut Malikal Mulk. Di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-26. Allah berfirman katanya, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. jadi ia memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dia inginkan, karena ia Malik. Dia berikan kekuasaan pada orang-orang baik dari kalangan manusia ataupun jin. Kalau manusia punya kekuasaan, dia berkuasa di singgasananya, jin pun memiliki kekuasaan di singgasana. Bukan Muslim, hadis 2408 dan 09. Muslim 2408 dan 2409, 2008 dan 2000, 2408 dan 2400. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya. singgasana iblis berada di lautan. Jadi iblis itu pun punya singgasana, punya kekuasaan, punya kerajaan. Jin itu pun punya kerajaan. 9-nya. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya,
Rasulullah SAW bersabda, iblis mempunyai pusat kegiatannya. Iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air, di lautan. Di situ tempat kerajaannya. Baiklah, singa pun berkuasa di arealnya. Semut pun punya raja, punya ratu. Di dalam surat Semut An-Naml ayat 18 dan 19. Silakan. Hatta idza atau ala wadin naml 18 dan 19. Surah 27 itu An-Naml, ayatnya 18, yang berbunyi hatta idza atau ala wadin naml. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 18. حتى إذا عتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sehingga binatang pun punya raja, lebah pun punya ratu. Begitulah keadaannya. Lalu kekuasaan mereka terbatas. Raja itu berakhir dengan kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maliki Yaumiddin. Baca tafsir Ibnu Katsir Maliki Yaumiddin. Baiklah, kalau begitu Allah sebagai Malik, raja di dunia, dan ia pun menyebut dirinya Malik, raja di akhirat. Bukankah pada raja, presiden dan perdana menteri dan seluruh penguasa, kalaulah yang menjadikan dia raja itu ialah Allah, maka pada raja, pada presiden dan perdana menteri itu jelmaan dari masyarakatnya. Jadi kalau Anda lihat penguasa Anda buruk, ketahuilah di bawah pun itu juga seperti hal tersebut, karena dia jelmaan dari masyarakat bawah. Sangat mustahil satu masyarakat yang buruk akan diberi penguasa yang baik. Mustahil, harus sepertinya sepadan, supaya nyambung yang di bawah dengan yang atas. Kalau di bawahnya garong, pasti dapatnya rampok. Tidak pernah dia akan mendapat jujur. Jadi itu jelmaan dari masyarakat bawah. Apalagi sekarang dipilih langsung, tamak menjelma betul benar seperti itu. Kemudian para penguasa ini akan bertemu dengan Malikal Mulk. Kapan bertemunya? Yaumuddin. Karena satu penguasanya saat itu Malik Yaumuddin, yaitu Allah. Baca tafsirnya Malik Yaumuddin, semoga tidak salah. Sebagian qurra membaca Malik Yaumuddin dengan meniadakan alif setelah huruf mim. Sementara sebagian qurra lainnya membacanya dengan menggunakan alif setelah mim menjadi Malik. Kedua bacaan ini benar dan mutawir dalam qiraat as-sab'ah.
Malik berasal dari kata al-mulk, kepemilikan. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikannya. Quran Surat Al-Maryam 40. Sedangkan Malik berasal dari kata sebagaimana firman-Nya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain, kerajaan dunia, karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rabb semesta alam dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya kata hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu yang tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izinnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapakah yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk. Disebut juga hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni. Pada hakikatnya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati selain Dia, Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan pula hadis mahfuz dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak, raja di raja, karena tidak ada malik atau raja yang sebenarnya kecuali Allah. Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, Aku adalah raja. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Dan di mana orang-orang yang sombong? Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Adapun penyebutan Malik, raja, selain kepadanya di dunia hanyalah secara majas, kiasan belaka. Tidak pada hakikatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengemukakan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja bagi kalian. Kata ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dia juga berfirman, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang cerdik adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Artinya, ia akan senantiasa menghitung-hitung dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hisablah atau buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari diperlihatkannya amal seseorang sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Allah berfirman, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Hanya Engkaulah yang kami ibadahi, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Stop. Sudah masuk ayat keempat. Kalau ditanya, Allah menyebutnya Malik Yaumiddin. Dia raja di hari kiamat. Seluruh penguasa di bumi ini akan bertemu dengannya. Seluruh penjabat di
dan dia akan bertanya tentang kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, yang telah diberikan olehnya kepada para penguasa itu. Lalu ia akan berteriak, memanggil manusia yang dia pertama panggil di hari kiamat ialah para pemimpin manusia. Semuanya akan dipanggil olehnya. Di saat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya pada surat yang ke-25 Al-Furqan, firman-Nya, limanil mulkul yawm, surat 25 ayatnya keempat. Limanil mulkul yawm. Ayat berapa itu? Al-Furqan ayat berapa? Bukan. Surat 25 Al-Furqan bukan ayat 4. Hah? Coba baca ayat 4. Bukan ayat 4. Yawmahum barizuna fihi kalau nggak salah. Coba lihat. Bukan. Hah? Di dalam Al-Furqan itu surat 25 Allah pernah bertanya di situ, limanil mulkul yaum. Kemudian ada lagi al-mulku yawma idzin rahman. 26. Silakan. Baca ayatnya. Al-mulku yawma idzin haqqu lirrahman wa kana yawma 'alal kafirina 'asira. Itu 26. Baik. Silakan. Al-mulku yawma idzin al-haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Di saat itu kekuasaan berada di tangan Allah dan Allah yang berkuasa pada saat itu. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar dalam hadis Muslim, hadis 236, hadis 2386 dan 87, Allah bertanya memanggil para penguasa di bumi. Setelah terjadinya hari kiamat, bumi digenggam dan langit digulung dengan tangannya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat Allah Taala akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, Apa katanya?
akulah raja, penguasa. Mana dia raja-raja di bumi? Lalu yang pertama dicari oleh Allah ialah para penguasa bumi, para presiden, perdana menteri, dan raja, dan seluruh penguasa dari atas sampai ke bawah. Dia akan dipanggil oleh Allah. Dia dikumpulkan. Maka tiap-tiap manusia akan dikumpulkan dengan pemimpinnya. Dia akan datang dengan kelompoknya. Kalau dia berkelompok dengan partainya, dia akan datang dengan kepala partainya, dengan pimpinan partainya. Kalau dia berkelompok dalam organisasi, maka dia akan didatangkan dengan ketua organisasinya. Kalau dia berkelompok dengan ustadz, maka dia akan datang dengan ustadznya, dengan pemimpinnya. Tidak akan pernah ada yang sisa. Dia akan datang seperti dia hidup. Pemimpinnya akan dipertanyakan oleh Allah. Kemudian setelah itu, hadis berikutnya Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW bersabda, kelak hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanan seraya berkata, Apa katanya? akulah Maharaja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Pada preman, kepala gerombolan, mereka akan dipanggil. Setiap ketua yang zalim akan dipanggil oleh Allah Subhanahu beserta pengikutnya. Tidak ada yang sisa. Kalau tentara dengan jenderalnya dan seluruh komandannya dipanggil, tidak akan pernah ada yang sisa. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu, masing-masing dengan kelompoknya. Maka di dalam ajaran salaf tidak boleh manusia berkelompok. Pengelompokan umat Islam itu sangat berbahaya. Manusia wajib berkelompok dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan Athar Sahabat. Anda wajib loyal dengan Allah dan Rasulnya dan dengan keterangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga Anda akan bangkit dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak dengannya. Hanya ada dua pilihan: bangkit bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam kelompoknya, ataupun bangkit dengan para ulama dan pemimpin kalian. Hanya ada dua pilihan. Ayyuhal ikhwatu fillah, itu dipanggil oleh Allah. Kemudian lanjutkan hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah. Enggak dong, belum selesai. Abu Hurairah itu belum kelar. Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kirinya seraya berkata, Apa kata Allah? akulah Maharaja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Kemana orang-orang yang sewenang-wenang dengan hukum? Kemana orang-orang yang sombong dengan hukumnya? Dipanggil, dicari mereka. Mereka didatangkan di saat itu.
ketika dia dikumpulkan, lalu dihadapkan di hadapan Allah pada surat 14 ayat yang ke-21, apa katanya? Ibrahim ayat 21. وَرَسُولُ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, bukankah ia dikumpulkan dengan pemimpinnya? Terkumpul apa tidak? Siapa yang mengumpulkannya? Al-Malik, Malik Yaumiddin. Maka dia disebut Malikan. Maka tidak boleh ada seorang pemimpin disebut raja di atas raja. Haram, perkataan itu kufur. Bukankah kadang-kadang orang suka berkata raja di atas raja karena sukanya, senangnya dia dengan seorang pemimpin. Lalu dia pun berkata raja di atas, padahal yang raja di atas raja itu Allah. Dia akan menghukum seluruh pemimpin republik ini. Tidak bisa. Siapapun dia. Tidak akan pernah sisa. Pemimpin negara manapun akan berhadapan dengannya. Kemana dia akan pergi? Dia dengan seluruh pengikutnya akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka ketika dia tidak berhukum dengan sesuai dengan hukum Allah. Kemana dia pergi? Baik pembelanya dari kalangan manusia ataupun jin akan dikumpulkan oleh Allah kelak nanti. Maka dia disebut Malikal Mulk. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan di saat itu, ketika manusia ditemukan dengan ketua partainya, dengan kepala negaranya, dengan ustadz yang memimpinnya, ataupun organisasi yang dia pimpin, dengan apapun perkumpulannya, dia akan disatukan, ditemukan. Lalu mereka akan berkata apa satu sama yang lain? sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah? Ini perkataan yang mengikut kepada siapa? Yang diikut pemimpinnya, tokohnya yang dia cintai. Dengan rasa fanatisme ataupun tidak. Lalu apa perkataan pemimpinnya ketika di dunia pada saat di akhirat? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Itu kata mereka. Apakah pemimpin ini akan membela mereka di hadapan Allah kelak nanti kira-kira? Maka perlu Anda renungkan kembali, Allah telah mewanti-wanti kalian. Tidak boleh mentaati seorang ketika dia menyuruh kepada maksiat kepada Allah. Di dalam hadis Muslim, Allah menjelaskan tentang kepemimpinan di jilid 4, lanjutan dari hadis tadi, dari lanjutan hadis 1800. Pemimpin tidak wajib ditaati. Tidak wajib taat kepada seorang pemimpin yang mendurhakai Allah.
Buka daftar isi kalau susah. Ada nggak? Buka daftar isi pemerintahan awal terus mundur. Pemerintahan awal terus jangan sembah-sembah dia. Apa itu? Oke, pemerintahan bukan judulnya, subjudulnya baca. Terus bawah. Terus. Itu dia, hadis keberapa? Silakan. Sedikit. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, Apa sabda beliau? setiap muslim wajib patuh dan setia terhadap pemerintah, disukai atau tidak disukainya, kecuali bila dia diperintah melakukan maksiat. Jika dia diperintah melakukan maksiat, dia tidak perlu patuh dan setia. Jadi manusia bisa masuk neraka dengan pemimpinnya apabila dia tidak kontrol dengan dirinya. Ketaatan itu terbatas. Ketaatan kepada selain daripada Allah dan Rasulnya terbatas. Ketika pemimpin Anda menyuruh Anda memerintahkan kepada Anda atau berkata dengan sesuatu yang menyalahi Allah dan Rasulnya, Anda tidak wajib taat. Kalau tidak, Anda akan masuk ke dalam neraka bareng besertanya. Dan dia tidak akan pernah membela Anda. Dan ini umum, hadis ini berbicara termasuk anak terhadap ayah, termasuk pula anak terhadap ayah, murid terhadap guru, rakyat kepada pemimpin, baik itu pemimpin negara, pemimpin organisasi, partai, apapun dia, ada kontrolnya dan ada batas. Ketika perintahnya menyalahi Allah dan Rasulnya, lalu Anda ikuti perintah itu, berarti Anda akan bareng dengannya. Seperti yang terdapat dalam surat 14 tadi, ayat yang ke-21. Jadi ada batasan. Allah memberikan batasan kepada kedua orang tua di dalam surat 31 ayat 15. Luqman, Allah menyatakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi ada batasan orang tua itu. Ketika perintah-perintahnya terhadap hal-hal yang haram dan syirik, bid'ah dan sebagainya, Anda seorang anak tidak boleh mentaatinya, tetapi tidak pula mencaci maki sang ayah dan ibu. Hanya tidak mentaati perintahnya. Begitu pula Anda terhadap seorang ulama. Ustaz Anda ketika dia keliru, tidak boleh Anda patuhi dia ketika dia tidak menunjukkan dalil. Karena nanti Anda akan masuk dalam neraka bersamanya. Begitu pula kepala negara dan seluruh kepemimpinan, siapapun dia,
mereka semuanya tidak boleh diikuti apabila perintahnya menyalahi perintahnya Allah Subhanahu. Ketika perintahnya, perilakunya menyalahi hukum Allah, tidak ada taat untuknya. Kemudian yang lebih tragis lagi ialah nanti ketika dia masuk ke dalam neraka, dia akan melaknat pimpinannya di hari kiamat kelak nanti, baik kepala negaranya ataupun ulamanya yang menyesatkannya. Ketika masuk ke dalam neraka, barang dia pun akan melaknat, mengutuki, berdoa kepada Allah agar Allah melaknat pimpinannya sendiri. Buka surat 33 Al-Ahzab ayat 66 sampai dengan ayat 68. Siap tafsir Ibnu Katsir. 33 ayat 66 sampai 68. 33 66 68. Al-Ahzab surat 33 ayat 66 sampai 68. Tafsir Ibnu Katsir siap. Juz berapa ini? 22. Silakan. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adab wa al'anhum la'nan kabira wal'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka. Jadi ketika dia sudah disiksa bareng bersama pemimpinnya dalam neraka, apa katanya? Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Itu setelah masuk ke dalam, setelah mereka menemui janji Allah, baru mereka mengakui dosanya. Mungkinkah akan dikembalikan oleh Allah hidup di dunia? Lalu Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. mereka mentaati pemimpin-pemimpin mereka dari kepemimpinan negara dan pembesar-pembesar mereka dari kalangan ulama. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Ini dia berdoa kepada Allah agar Allah menimpakan azab kepada pemimpinnya yang dia cintai di dunia ini. Akhirnya dilaknatnya juga pemimpinnya. Plus dia berdoa kepada Allah agar ditimpakan 2 kali lipat azab untuk pemimpinnya. Plus yang kedua, Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. dia pun minta agar Allah melaknat, mengutuki pemimpinnya yang dia cintai di dunia ketika telah bertemu di akhirat kelak nanti. Padahal Allah dan Rasulnya telah memberikan warning tidak boleh taat kepada orang tanpa ada dalil. Lanjut tafsir. Kemudian Allah berfirman, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Bagaimana dibolak-balikannya? Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul, yaitu mereka dijerumuskan ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka serta memanggang wajah-wajah mereka di neraka jahanam. Mereka berkata dalam keadaan demikian dengan penuh angan-angan, seandainya dahulu di dunia aku termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ada hadis yang menjelaskan itu kakinya dipegang, kepalanya ke bawah, digosok-gosokin ke dalam api neraka begitu modelnya. Baru dia berteriak. Lanjut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang yang muslim. Menjadi andai-andai di dunia kan? Di akhirat dia berandai kalau dahulu dia menjadi
orang muslim dan baik, berandai setelah masuk ke dalam, waktu dia hidup di dunia dia tidak mau mentaati Allah, dia tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dia ikuti pemikiran manusia, pendapat-pendapat manusia. Kemudian demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang mereka, bahwa mereka menginginkan seandainya dahulu mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul di dunia, dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. ini setelah di neraka baru dia mengakui pemimpinnya menyesatkannya. Setelah ketika di dunia dia kira pemimpinnya lah yang paling benar dan menunjuki mereka pada kebenaran. Lanjut. Taus berkata, yaitu para pembesar, para ulama, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, yaitu dengan sebab kekafiran dan tipu daya mereka kepada kami. Jadi para ulama itu mereka menyesatkan Allah dan menipu manusia tanpa dalil ataupun dalil diperinci. Dia akan dilaknat oleh pengikutnya. Itu dalam hadis yang sahih. Kemudian, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Sebagian qari membaca dengan ba, sedangkan ulama lain membacanya dengan sa. Keduanya mempunyai makna yang dekat, sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Auf, bahwa Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang dapat aku panjatkan di waktu sholat. Beliau menjawab, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku sebuah ampunan dari sisimu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ini doa sangat bagus sekali diucapkan oleh manusia. Lanjut. Ditahrid oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, diriwayatkan dengan kata-kata banyak dan besar. Kedua makna tersebut benar. Sebagian mereka menganjurkan kepada orang yang berdoa untuk menggabung kedua lafaz tersebut di dalam doanya. Dalam masalah ini perlu kajian. Yang lebih utama adalah terkadang menggunakan lafaz dan terkadang menggunakan lafaz. Sebagaimana seorang qari memilih di antara dua qiraat di mana saja yang dibacanya, maka itu adalah hak, maka itu adalah baik, dan tidak perlu menggabung di antara keduanya. Kemudian lanjutkan dengan keterangan surat 14 ayat 21 tadi berakhir. Di saat itu ketika ia bertemu dengan Allah di hari kiamat, sebelum dia masuk ke dalam neraka dan mengeluh melaknat